Jamaah, ternyata kekuatan doa begitu dahsyatnya sehingga dapat merubah takdir seseorang. Oleh karena itu, kita hanya bisa berikhtiar memanjatkan doa tanpa henti supaya dapat dijauhkan dari takdir yang buruk. Akan tetapi, apakah Allah akan langsung merubah takdir kita pada saat itu juga? Atau kapankah Allah merubah takdir yang kita panjatkan doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering bertanya, ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar takdir kita dirubah, yang buruk agar menjadi baik. Apakah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah di waktu tersebut dengan keadaan tersebut? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin merubah segala sesuatu, kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, berkeinginan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rubah. Ada satu kisah seorang murid yang belajar dengan seorang guru, tapi setiap hari murid ini selalu bermimpi gurunya ini disebutkan menjadi ahli neraka. Tapi muridnya terus belajar, dia tidak pernah putus asa dan selalu berprasangka baik kepada gurunya. Padahal dari setiap apa yang dilakukan oleh gurunya selalu dalam kebaikan. Gurunya tidak pernah melenceng dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Sampai timbul penasaran di hati murid ini. Sehingga murid ini suatu hari mengabarkan kabar kepada gurunya. Bahwa aku setiap hari bermimpi bahwa engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Maka si guru tersebut tersenyum. Murid itu pun kagum melihat gurunya dan bertanya, kenapa aku mimpikan kau menjadi ahli nerakanya Allah tapi kau tersenyum. Dia hanya menjawab, Allah ciptakan aku untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aku untuk menyembahnya. Adapun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tentukan, yang aku cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah berbicara seperti itu dengan gurunya, di malam hari tersebut pun murid itu bermimpi bahwa gurunya dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seketika dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir jika Allah ingin merubahnya dengan cepat. Bahkan mungkin kita kaget dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang yang dalam kesulitannya, dalam susah payahnya, bahkan sampai disebutkan ini kisah nyata, dia di PHK dalam pekerjaannya, bahkan untuk membayar biaya rumahnya pun tidak mampu dan lain sebagainya. Hanya punya uang sedikit. Sisa uang 100.000 dan dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia berdoa minta, ya Allah rubah keadaan saya. Rubah keadaan saya menjadi sebaik-baiknya keadaan. Ini uang satu-satu yang saya punya, saya sedekahkan, saya berikan padamu. Ya Allah, balas saya sebagaimana engkau membalas dengan kebaikan. Seketika Allah merubah keadaannya dalam berapa hari, dimudahkan dan luar biasa. Dalam berapa tahun, luar biasa. Mobilnya sampai 12. Rumahnya sampai 4. Itu luar biasa, Allah rubah. Ini kalau disebut namanya ngagetin. Ngagetin. Kadang mohon maaf, ibu punya anak perempuan, belum datang jodohnya. Sampai berdoa tiap malam, ya Allah anak saya nih biar datang jodohnya. Tahu-tahu pas datang jodohnya kaget ibu. Bahkan disuruh cepet-cepet. Udah sih cepet aja dah. Ayo dah nikahin aja gitu ya. Ini artinya apa? Kehendak Allah yang ingin merubah segala sesuatu di saat itu juga. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mau nggak berdoa, minta kepada Allah agar kita ditakdirkan selalu dalam kebaikan. Paling cepat diijabah doa adalah doa yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doa kita sendiri mungkin masih bergantung di langit, tapi doa dari tuntunan Rasulullah pasti akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu. Rasulullah pernah mengajarkan satu doa kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini doanya panjang, makanya kalau bisa didengar dicatat, kalau perlu direkam, kalau perlu nanti diulangin lagi tayangan Islam itu indah.
Kita lihat apa doanya, yuk kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka as'aluka minal khairi minal khairi kullihi kullihi ajilihi ajili wa ajilihi wa ajili ma alimtu minhu ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam na'lam wa a'udzu bika wa a'udzu bika min syarri kullihi min syarri kulli ajilihi ajili wa ajilihi wa ajili ma alimtu ma alimtu minhu minhu wa ma lam na'lam. wa ma lam na'lam. Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka min khairin min khairi ma sa'alaka ma sa'alaka abduka abduka wa nabiyyuka wa nabiyyuka Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika wa a'udzu bika min syarri min syarri ma 'adza minhu ma 'adza minhu abduka wa nabiyyuka nabiyuka Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma inni inni as'alukal jannata as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba min qawlin aw amalin min qawli aw amal wa a'udzu bika wa a'udzu bika minan nar minan nar wa ma qarraba wa ma qarraba ilaiha ilaiha min qawlin min qawli aw amalin aw amal wa as'aluka wa as'aluka an taj'ala an taj'ala kulla qada'i kulla taqdihi takdir li khairan. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Doanya panjang, tapi ini doa dari Rasulullah. Yang hebat lagi, doa paling diijabah adalah doa yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita mintanya dalam doa ini, ya Allah, saya meminta apa yang diminta oleh Rasulullah. Hebat nggak? Minta apa yang diminta oleh Rasulullah, minta dijauhkan apa yang dijauhkan oleh Rasulullah. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak, mereka bilang Allah telah memuliakanku, Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi ketika Allah qadar, Allah sedikit menakar yakni rezekinya atau Allah berikan sedikit ujian kemiskinan kepadanya, maka dia langsung bilang, "Ah, Tuhan telah meninggalkan saya, Tuhan telah menghina saya, Allah telah menghinaku." Sesungguhnya kaya, miskin, apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, semuanya merupakan ujian. Bagi yang diberikan kekayaan, ujian untuk bersyukur. Dan bagi yang diberikan kemiskinan, Allah takdir untuk menjadi miskin, maka Allah berikan ujian yang namanya kesabaran. Dan dua jalan ini, sabar dan syukur, mampu membawa seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memilih untuk bersyukur, mereka masuk surga. Memilih untuk bersabar, mereka pun masuk surganya Allah. Jangan pernah lupa untuk berdoa, karena doa itu adalah tarik menarik dengan takdir dan bisa dari pendorong. Bahkan disinilah letak usaha kita, karena ada keinginan untuk doa dan ibadah. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.